Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin, pemirsa yang budiman, insyaallah kembali lagi kita berjumpa dalam program acara Fikih Keluarga. Insyaallah pada kesempatan kali ini narasumber kita Al-Ustadz Aris Munandar akan menjelaskan tentang mahram karena nasab. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada beliau menyampaikan materi. Silahkan. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Topik bahasan kita dalam kesempatan kali ini dalam acara Fikih Keluarga adalah pembahasan tentang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Nah, perempuan yang haram dinikahi itu secara umum ada 3 macam. Yang pertama adalah perempuan yang haram dinikahi karena sebab keturunan atau kelahiran. Kemudian yang kedua ada perempuan yang haram dinikahi karena sebab persusuan. Kemudian yang ketiga, perempuan yang haram dinikahi karena sebab perkawinan atau pernikahan. Dan jadi fokus kita dalam kesempatan kali ini adalah pembahasan tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena hubungan kelahiran atau hubungan nasab. Tentang siapa sajakah perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab atau hubungan keturunan atau hubungan kelahiran, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya secara detail dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas berfirman, "Hurimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht." Diharamkan atas kalian menikahi ibu kalian sendiri, menikahi anak perempuan kalian sendiri, menikahi saudara perempuan kalian sendiri, menikahi bibi kalian sendiri dari jalur bapak ataupun bibi kalian sendiri dari jalur ibu. Demikian juga terlarang menikahi anak dari saudara laki-laki ataupun saudara perempuan. Keponakan, baik keponakan itu adalah dari saudara laki-laki ataupun dari saudara perempuan. Inilah 7 perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Yang pertama adalah ibu, yang kedua adalah anak sendiri, kemudian yang ketiga adalah saudari, kemudian yang keempat adalah bibi dari bapak, kemudian yang kelima adalah bibi dari ibu, kemudian yang kelima, yang keenam maksud kami adalah yang keenam adalah anak dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara laki-laki, kemudian yang ketujuh anak perempuan dari saudara perempuan atau keponakan dari saudara perempuan. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, seorang muslim, seorang laki-laki muslim dilarang untuk menikahi ibunya sendiri. Dan yang dimaksud ibu dalam bahasa Arab dan dalam syariat tidak hanya sekedar ibu kandung, namun termasuk dalam ibu adalah ibunya ibu alias nenek, ibunya nenek, dan seterusnya ke atas. Maka ini semua disebut dengan ibu. Maka semua perempuan yang memiliki jalur kelahiran dengan kita, perempuan yang ada di atas kita, yang hubungannya dengan kita adalah hubungan jalur kelahiran, maka dia adalah ibu yang haram untuk
dinikahi oleh seorang laki-laki muslim. Kemudian yang kedua adalah anak perempuan. Anak perempuan, dan anak perempuan ini tidak hanya mencakup anak perempuan yang asli, namun termasuk di dalamnya adalah cucu. Baik cucu dari anak perempuan ataupun cucu dari anak laki-laki, dan demikian seterusnya ke bawah. Anak dan cucu itu dalam bahasa Arab atau dalam istilah fikih disebut dengan furu'. Sedangkan bapak atau kemudian ibu, kakek, nenek, itu disebut dengan usul. Kemudian termasuk anak perempuan yang haram dinikahi menurut pendapat jumhurul ulama adalah anak biologis, anak zina. Anak zina. Kalau ini pendapat jumhur, pendapat mayoritas para ulama, dan inilah pendapat yang benar. Maka seorang laki-laki yang dia menjadi bapak biologis dari seorang perempuan, haram baginya menikah dengan anak hasil zinanya atau anak biologisnya. Dan inilah satu-satunya hubungan antara seorang bapak biologis dengan anak zinanya. Satu-satunya hubungan yang menghubungkan di antara keduanya adalah terlarang menikah. Kemudian yang ketiga adalah saudara perempuan. Dan yang dimaksud dengan saudara perempuan yang tidak boleh kita dinikahi oleh seorang laki-laki muslim adalah saudara perempuan sekandung, sebapak, ataupun seibu. Maka jika bapak dan ibunya sama, maka ini disebut dengan sekandung. Jika bapaknya sama, ibunya berbeda, maka ini sebapak. Jika ibunya sama namun bapaknya berbeda, maka ini seibu. Maka tiga saudari tersebut, sekandung, sebapak ataukah seibu, adalah seorang perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki muslim. Maka setelah ibu kemudian anak perempuan, kemudian adalah saudara atau saudari kandung, sebapak atau seibu. Kemudian berikutnya adalah bibi, yaitu bibi dari jalur bapak ataukah bibi dari jalur ibu. Maka berkaitan dengan bibi dan paman, maka satu hal yang patut untuk diluruskan supaya kita bisa memahami masalah ini dengan baik. Ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Yang pertama, suami bibi itu bukan paman. Kemudian istri paman itu bukan bibi, itu orang lain, itu tergolong orang lain. Meskipun dalam bahasa keseharian kita, dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa, istri paman biasa kita panggil dengan bibi, bule, atau semacam itu kita anggap sebagaimana bibi. Namun itu bukanlah bibi dalam syariat. Demikian juga suami bibi dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa keseharian biasa disebut dengan paman dengan berbagai nama dan ungkapannya. Maka ini adalah istilah urfi, istilah keseharian, namun bukan istilah syariat. Kemudian yang kedua yang patut untuk diketahui dan disadari, yang namanya paman, yang namanya bibi itu dalam bahasa fikih tidak hanya sekedar adiknya bapak, kakaknya bapak, adiknya ibu, kakaknya ibu.
Namun termasuk dalam paman dan termasuk dalam fikih, termasuk dalam paman dan termasuk dalam bibi dalam pembahasan fikih adalah saudaranya kakek, saudaranya nenek. Saudara kakek itu disebut jika laki-laki itu paman, jika perempuan itu bibi. Dalam fikih demikian. Saudaranya nenek, baik yang laki-laki, maka yang laki-laki disebut paman, yang perempuan juga disebut bibi. Demikian juga seterusnya ke atas. Saudaranya, maka bukan hanya saudaranya bapak dan ibu, saudaranya kakek dan nenek, saudaranya buyut, mbah buyut, itu juga jika laki-laki disebut paman, jika perempuan statusnya adalah bibi. Nah, ini satu hal yang patut untuk dipahami agar kita bisa memahami permasalahan ini dengan baik. Maka di antara perempuan atau perempuan berikutnya yang haram untuk dinikahi karena sebab nasab dan kelahiran adalah bibi dari jalur bapak ataukah bibi dari jalur ibu. Dan maka bibi di sini, bibi dari jalur bapak di sini termasuk bibi dari jalur bapak adalah bibi dari jalur kakek. Termasuk bibi dari jalur ibu adalah bibi dari jalur nenek. Itu saudaranya nenek. Kalau dalam bahasa keseharian kita, saudara kakek kita sebut kakek, saudaranya nenek juga disebut nenek. Namun secara syariat, saudara perempuannya kakek itu kita sebut bibi, saudara perempuannya nenek itu juga kita sebut bibi. Dan mereka adalah perempuan yang haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki muslim. Kemudian dua yang terakhir, yang keenam dan yang ketujuh adalah anak, adalah keponakan, baik keponakan dari saudara laki-laki ataupun keponakan dari saudara perempuan. Maka keponakan baik dari saudara laki-laki ataupun anak saudara laki-laki kita, baik saudara laki-laki tersebut saudara laki-laki sekandung, sebapak ataukah seibu, maka ini semuanya keponakan dari saudara laki-laki adalah perempuan yang haram untuk dinikahi. Demikian juga keponakan dari saudara perempuan, dan saudara perempuan ini baik saudara perempuan tersebut, anak saudara perempuan ini mencakup baik saudara perempuannya adalah saudara perempuan sekandung dengan kita, ataukah sebapak, ataukah seibu. Maka inilah 7 perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki muslim, yang selain anak zina adalah sesuatu yang keharamannya adalah disepakati oleh seluruh para ulama. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, demikian juga Qurtubi, beliau menukil ijma' ulama, kesepakatan kaum muslimin haramnya seorang laki-laki muslim menikahi 7 perempuan atau 7 jenis perempuan tadi. Kecuali kalau yang bukan ijma' adalah masalah anak zina. Anak zina haram dinikahi menurut pendapat jumhur ulama, dan inilah pendapat yang benar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pemirsa yang berbahagia, kesimpulan mudah atau kaidah yang mudah untuk bisa kita pahami berkaitan dengan perempuan yang haram dinikahi karena hubungan kelahiran atau hubungan nasab adalah sebagai berikut. Ada satu kaidah ringkas, kalimat ringkas, yang jika kita bisa pahami kalimat ringkas ini, maka kita akan faham dengan mudah siapa saja perempuan yang haram dinikahi karena sebab kelahiran atau karena sebab nasab. Kaidah atau kesimpulan dalam masalah ini, semua perempuan yang hubungan kita dengan dia adalah hubungan kelahiran, hubungan nasab, punya jalur ke sana
saya dengan perempuan tersebut jalurnya adalah jalur kelahiran, maka seluruhnya adalah perempuan yang haram dinikahi kecuali 4. Kecuali 4. 4 tersebut adalah anak paman dari jalur bapak, anak bibi dari jalur bapak, anak paman atau sepupu dari jalur ibu, anak bibi dari jalur ibu. Atau dengan bahasa yang lain, semua perempuan yang hubungannya dengan kita adalah hubungan kelahiran, hubungan keturunan, hubungan kelahiran adalah haram dinikahi kecuali anak paman dan anak bibi. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana lagi, kalau tidak mau jadikan 4, tadi sudah kita turunkan jadi 2, kita ringkas lagi dalam bahasa Indonesia, semua perempuan yang hubungan kita dengan dia adalah hubungan kelahiran, itu adalah haram untuk dinikahi, adalah mahram untuk kita, kecuali 1, yaitu sepupu, anak paman atau anak bibi. Namun perlu diketahui definisi paman dan bibi. Tadi telah kita sampaikan definisi paman dan bibi. Maka yang dimaksud dengan anak paman tidak hanya anak paman yang dekat, yang langsung pada kita, yaitu saudaranya bapak ataukah saudaranya ibu, namun termasuk anak paman itu adalah anak dari saudaranya kakek, anak dari saudaranya nenek kita. Karena ingat tadi telah kita sampaikan, saudara kakek itu, saudara kakek ataupun nenek jika laki-laki dia adalah paman, saudara kakek ataukah nenek jika dia perempuan adalah bibi. Maka anaknya itu bukan mahram, boleh untuk dinikahi. Kemudian satu hal yang patut untuk diperhatikan, bahasanya paman ataukah bibi itu bisa jadi adalah paman kandung, paman sebapak, ataukah paman seibu. Melihat hubungan dia dengan keluarga kita, dengan bapak kita ataukah dengan kakek kita. Jika dia adalah saudara kandung dengan bapak, maka itu saudara adalah paman sebapak. Jika dia dengan bapak saya adalah cuma saudara sebapak, maka ini adalah paman sebapak. Jika dia ini dengan bapak saya adalah saudara seibu, maka itu paman seibu. Demikian juga halnya dengan kakek. Maka semua anak paman, baik paman kandung, paman sebapak, ataukah paman seibu, semuanya adalah bukan mahram. Boleh untuk dinikahi. Demikian juga semua anak bibi, baik bibi sekandung, bibi sebapak, ataukah bibi seibu, seluruhnya adalah bukan mahram. Seorang lelaki muslim boleh menikah dengan perempuan tersebut. Maka kaedahnya, ringkasnya saya ulangi, semua perempuan yang hubungan dengan kita adalah hubungan nasab, keturunan, dan kelahiran, semuanya adalah mahram, tidak boleh dinikahi kecuali sepupu, kecuali anak paman, kecuali anak bibi, namun dengan pengertian sebagaimana yang ada dalam fikih atau dalam syariat kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, jazakumullah khairan atas apa yang disampaikan oleh Ustaz Mas. Dan pemirsa yang budiman, sebenarnya banyak kaidah yang tadi beliau sampaikan, termasuk diantaranya adalah pelurusan istilah antara istilah yang dipakai dalam syariat dengan istilah yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu kami harap kepada pemirsa untuk tidak sampai kebingungan dalam masalah ini. Untuk melengkapi pembahasan kita kali ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita gali. Yang pertama, Ustadz tadi disampaikan bahasanya ada daftar 7 orang yang haram untuk kemudian dinikahi, dan mungkin adakah hukum-hukum yang lain yang perlu juga untuk kita perhatikan terkait hubungan kita dengan mahram? Ya, hukum yang berkaitan dengan mahram, maka jika untuk 7 perempuan tadi,
Maka 7 perempuan tadi punya hukum khusus. Pertama yang tadi telah kita sebutkan, bahwasanya kita tidak boleh menikah dengannya. Kemudian hukum yang lain adalah kelonggaran-kelonggaran, yaitu kita bisa jabat tangan dengannya, kita bisa mencium kening perempuan-perempuan tadi. Kemudian demikian juga perempuan tersebut yang ketiga, ketika itu satu ruangan dengan kita, maka mereka punya kebebasan untuk menanggalkan sebagian pakaiannya, karena berpakaian di depan mahram, dan pendapat yang paling kuat boleh bagi mereka perempuan-perempuan ini untuk menampakkan anggota wudunya kepada kita. Maka boleh nampakkan wajah dan kepala, namun tidak termasuk di dalamnya dada. Dada tidak boleh dinampakkan, dan tangan sampai siku, kemudian kaki sampai mata kaki. Maka dengan berpakaian cukup semacam ini itu boleh, karena di depan kita sebagai mahramnya. Maka dia mungkin pakai rok yang agak panjang tanpa kaos kaki, kemudian pakai kaos. Ingat, kaosnya harus kaos yang lehernya itu mepet leher, bukan yang lehernya rendah, karena ini menampakkan dada, dan dada bukan anggota wudhu. Namun leher yang mepet dengan leher. Namun mereka tidak boleh pakai kaos you can see, karena yang boleh dinampakkan adalah anggota wudhu. Maka harus kain yang berlengan dengan lengan yang cukupan, minimal sampai kurang lebih siku. Maka perempuan semacam ini boleh berpakaian agak longgar di hadapan kita dengan ketentuan yang tadi telah kita sampaikan. Atau demikian juga kita bisa berduaan dengannya. Jadi ini bukanlah berduaan yang terlarang, karena berduaan dengan mahram. Perempuan tadi boleh kita boncengkan naik motor, boleh kita boncengkan, kita antar ke pasar untuk belanja, atau ke warung untuk beli sesuatu, naik motor tidak masalah, pegangan diperbolehkan karena itu adalah mahram. Itu diantaranya. Ya, jazakallahu khairan. Pemirsa yang budiman, mungkin ada hal yang lain yang menjadi pertanyaan besar kita ya. Terkadang di beberapa masyarakat, Ustadz, ada orang yang enggan untuk kemudian melakukan pernikahan karena hubungan kekerabatan, terutama sepupu. Sebagian ada yang kemudian melarang ketika nikah dengan sepupunya, baik dari jalur bapak atau ibu. Mungkin ada nasihat dari Ustadz Aris untuk mereka yang sampai terhambat kasus pernikahan karena gara-gara hubungan dekat keluarga. Berkaitan dengan menikahi kerabat atau yang masih punya hubungan darah namun bukan mahram, semisal sepupu, maka tadi telah kita singgung, telah kita sampaikan, hukumnya adalah boleh, tidak terlarang dalam syariat. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dalam sejarah hidup Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat, kita jumpai pernikahan-pernikahan dengan keluarga dekat, dan ternyata tidak masalah. Di antaranya adalah pernikahan Ali dengan Fatimah. Sebagaimana kita ketahui bahasanya Ali ini statusnya adalah anak paman Nabi, maka dia adalah sepupu dengan Nabi SAW. Maka kalau dalam bahasa kita, Fatimah ini nyebut Ali harusnya paman, ya, paman, Pak Le kalau, atau istilah semacam itu, atau bahkan Pak D, karena Nabi adalah anak yang terakhir. Karena Abdullah bapaknya Nabi kita Muhammad SAW adalah anak laki-laki yang terakhirnya Abdul Muttalib. Jadi Fatimah ini kalau dalam bahasa kita nyebutnya adalah atau Pak D atau bahasa lain semacam itu. Namun Nabi nikahkan, maka ini hubungannya cukup dekat dan tidak masalah, tidak terjadi istilahnya secara kesehatan anaknya kemudian jadi bermasalah, juga tidak. Secara syariat juga menunjukkan bolehnya hal tersebut. Kemudian memang terdapat dalil atau terdapat hadis yang melarang
pernikahan dengan keluarga dekat sebagaimana disampaikan oleh Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin, namun hadisnya adalah hadis yang lemah atau bahkan lemah sekali. Atau bahkan palsu. Oleh karena itu maka redaksi atau maka hal tersebut, hadis semacam ini tentu tidak layak dan tidak bisa jadikan dalil untuk melarang pernikahan dengan sepupu atau pernikahan dengan kerabat dekat yang bukan lagi mahram. Ya. Banyak sekali yang bisa kita ambil dari apa yang beliau jelaskan, namun mengingat kesempatan yang terbatas, kita cukupkan sampai di sini dan kita sampaikan jazakumullah khairan atas apa yang disampaikan oleh Ustaz Aris Munandar. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita, dan wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin.